Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai byproduct dari susu, yakni dari pengolahan keju, yaitu whey. Materi perkuliahan ini diambil dari mata kuliah Ilmu dan Teknologi Pengolahan Susu, Program Studi Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Mata kuliah ini diajarkan pada program studi peternakan setelah lulus dari mata kuliah Dasar Teknologi Hasil Ternak pada semester ketiga. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan yakni mahasiswa mampu membuat olahan dari byproduct keju yakni whey. Adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya yakni whey dan proses pembuatan film yang terbuat dari whey. Bentuk pembelajarannya yakni flipped classroom, daring, dan project work. Masuk ke inti materinya, di mana keju di sini merupakan hasil olahan susu yang biasanya dibuat dari enzim, bakteri, jamur, sama bakteri asam laktat, di mana contohnya itu Lactobacillus dan Streptococcus. Adapun kalau enzim itu biasanya dibuat dari enzim renin dan enzim papain. Ada pada pengolahan keju tradisional ada yang disebut dengan dangke dan dadi. Itu menggunakan enzim papain. Kalau dadi itu menggunakan bakteri asam laktat. Biasanya wadahnya itu dari bambu. Nah, ini contoh pengolahan keju menggunakan enzim yakni enzim papain. Ini ada dangke, ini penampakan dari dangke. Terus jamur ini keju biru atau blue cheese, biasa disebut dengan blue cheese. Dan ini dadi, biasa bantuan dari bakteri asam laktat. Nah, whey merupakan cairan yang dihasilkan dari hasil pengolahan keju atau hasil samping atau biasa disebut dengan byproduct dari keju. Setiap produksi 1 kg keju atau setara dengan 10 liter susu menghasilkan whey sebanyak 8-9 liter. Whey biasanya tidak dipergunakan, namun seiring berkembangnya teknologi muncul olahan dari whey itu sendiri. Nah, ini contoh hasil olahan dari whey. Ada whey protein konsentrat, ada whey protein isolat, dan ada film dari whey, edible film yang bisa dimakan langsung. Nah, whey protein isolat di sini biasanya itu mempunyai kandungan kadar protein di atas 90. Kalau misalkan whey dan perbedaan dengan whey protein konsentrat bisa jadi atau kandungan proteinnya itu 70-80%. Nah, seiring berkembangnya teknologi juga sekarang itu sudah ada kemasan yang dapat langsung dimakan atau biasa disebut dengan edible film. Whey di sini bisa memberikan kontribusi pada pembentukan kemasan edible film. Adapun keuntungan atau kelebihan dari film dari whey, ya, yang pertama itu merupakan lapisan yang dapat dimakan langsung dan dapat dipergunakan untuk bahan kemasan, bersifat biodegradable atau ramah lingkungan dibandingkan dengan kemasan sintesis. Yang ketiga, meningkatkan kandungan nutrisi makanan yang dikemas sehingga bisa mendapatkan pangan fungsional. Yang keempat, memperbaiki sifat organoleptik makanan yang dikemas. Dan yang terakhir, dapat dilakukan pada produk makanan dengan ukuran kecil. Adapun kualitas edible film, yang pertama itu ada ketebalan. Jadi ketebalan di sini semakin tebal edible film itu kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan ketebalan edible film yang tipis. Namun tergantung dengan produk apa yang akan dikemas nantinya. Begitupun dengan kekuatan tarik dan kemuluran atau elongation, di mana kekuatan tarik di sini biasanya berbanding terbalik dengan elongasi atau kemuluran. Biasanya itu berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, apabila kekuatan tariknya rendah, maka elongasinya akan tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila kekuatan tarik tinggi, maka elongasinya yang rendah. Selanjutnya juga ada laju transmisi uap air, di mana maksudnya di sini kemampuan edible film itu menghambat uap air yang akan masuk ke produk yang dikemas.
Nah, ini contoh berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan. Ini ada produk film dari Whey, di mana saya di sini menggunakan bahan tambahan seperti konjak sama minyak cengkeh karena bentukan edible film. Ini juga yang kedua, ini penampakannya, dan ini yang ketiga. Terima kasih, mungkin untuk kuliah kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara mengolah, memproses, membuat kandungan nutrisi yang ada di dalam keju, kandungan nutrisi yang ada dari whey, terutama protein whey untuk pembentukan edible film. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.